Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita dari mata kuliah Manajemen Bisnis Islam dan juga Digital Bisnis. Saat ini kita masuk ke perkuliahan ke-9 ya. Kita akan membahas tentang manajemen operasional di dalam konteks manajemen bisnis dan juga digital operations ya. Dari sisi mata kuliah e-bisnis ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang operasional dari bisnis, baik itu secara non digital ya, kan bisa dibilang konvensional atau tradisional, dan juga bagaimana operasional di dalam era digital sekarang ini. Baik teman-teman, seperti biasa saya akan mengutip sebuah hadis ya dalam Mutiara Hikmah. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabrani nomor 891 dan Baihaqi nomor 334. Kaitan hadis ini dengan pembahasan kita adalah bahwa saat ini kita membahas tentang operasional dari bisnis, baik itu secara tradisional maupun secara digital. Dan tentu kalau kita bicara operasional, kita tentu akan bicara mengenai proses. Dan proses itu tentu ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, ya. Baik itu oleh manusia maupun oleh mesin ya, atau komputer atau pemrograman dan atau lain sebagainya. Nah, jadi konteks hadis ini adalah bahwa Allah mencintai seorang yang bila dia bekerja atau melaksanakan proses operasional atau melaksanakan aktivitas bisnis, dia mengerjakannya secara profesional. Ya. Jadi, konteksnya adalah bahwa ketika kita bekerja, kita harus bekerja secara profesional. Baik, ini adalah gambaran besar ya dari mata kuliah manajemen bisnis. Ada bisnis digital, di sini ada konsep dan praktiknya, dan di sini ada syariah-syariah Islam ya yang menjadi pondasi. Baik, saat ini kita masuk ke perkuliahan ke-9 ya tentang manajemen operasional dan digital operations. Jadi kita akan membahas atau diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan operasional bisnis. Nah, ini adalah bahan-bahan diskusi, materi diskusi kita untuk mata kuliah manajemen bisnis Islam. Yang pertama kita akan bahas tentang manajemen operasional, yaitu ruang lingkupnya, kemudian ada klasifikasi bisnis, yang ketiga ada proses bisnis, yang keempat ada bekerja adalah amanah, yang kelima adalah manajemen mutu, dan yang keenam adalah business process improvement. Kalau kita bicara ruang lingkup manajemen operasi ya, manajemen operasi itu merupakan suatu pengelolaan atau manajemen dari aktivitas produksi ataupun pembuatan produk ya, baik barang maupun jasa, maupun kombinasi keduanya, melalui proses transformasi input menjadi output ya. Manajemen operasi memiliki lingkup yang cukup luas, terutama terkait internal perusahaan dalam proses produksi barang dan penyediaan layanan jasa ya. Terdapat 3 faktor yang berpengaruh dalam operasional bisnis, yaitu faktor people atau manusia, proses, dan juga faktor sistem atau teknologi. Jadi kalau kita bicara manajemen operasi, kita bicara mengenai pengelolaan dari aktivitas ya, dari aktivitas bisnis ya. Aktivitas bisnis itu apa? Ya, aktivitas tentu produksi ya, atau transformasi input menjadi output. Jadi kalau kita bicara operasional di sisi perusahaan manufaktur, maka dia bicara mengenai bagaimana bahan baku itu menjadi bahan jadi gitu ya. Kalau perusahaan jasa, bagaimana perusahaan itu bisa memberikan jasa kepada nasabah-nasabahnya ya. Kemudian aktivitas tersebut bisa dilaksanakan ya, terdapat dari 3 faktor yang menjalankan aktivitas tersebut ya. Yang pertama adalah faktor people ya, ini manusianya, karyawan ya misalnya ya.
Ada proses ini apa namanya, alur-alur kerja yang harus dilakukan, dan juga ada faktor sistem atau teknologi. Nah, ini mungkin kalau kita bicara sekarang ada IT ya, ada digital ya, yang membantu aktivitas bisnis. Ya. Nah, kemudian manajemen operasi ini mencakup beberapa hal yang terkait dengan proses, ya. Bagaimana proses itu bisa berjalan efektif dan efisien. Yang kedua adalah kapasitas, berapa besar kapasitas produksi ya, atau kapasitas dari pelayanan jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. Misalnya suatu pabrik, dia kapasitasnya adalah menghasilkan 1000 unit per hari misalnya gitu ya. Atau dari pelayanan jasa, misalnya kalau kita bicara perbankan, misalnya seorang teller atau kasir, dia bisa melayani mungkin sekitar 100 sampai 150 nasabah per hari ya. Itu contoh kapasitasnya. Yang ketiga mengenai persediaan ya, bagaimana mengelola persediaan efektif ini inventory ya. Supaya apa? Supaya proses produksi tidak terganggu. Kalau tadi kita bicara target misalnya 1000 unit per hari, maka kita butuh berapa sih bahan bakunya gitu ya. Nah, itu ada bicara tentang persediaan. Yang keempat bicara mengenai tenaga kerja ya, tentu berkoordinasi dengan bagian SDM atau human capital atau human resource dalam penyediaan tenaga kerja ya, pengembangan kompetensi, peningkatan produktivitas, kompensasi dan aspek K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja ya. Nah, ini tenaga kerja berarti tadi faktor people ya. Yang kelima adalah kualitas, yaitu mutu dari produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, misalnya kalau kita produksi mobil, mobil itu standar seperti apa ya? Standar safety-nya, standar apa namanya, bentuknya, ya, kualitasnya dan seterusnya. Kemudian kalau kita bicara mengenai operasional, itu kita dapat memetakan ya, aktivitas bisnis itu dapat dipetakan menggunakan kerangka SIPOC ya, SIPOC ya. SIPOC, supplier, input, proses, output, dan customer. Nah, SIPOC ini adalah diagram sederhana yang memberikan gambaran umum secara high level ya, maksudnya secara umum ya. Tidak, kita belum bicara detail di sini. Secara umum untuk memahami elemen-elemen kunci sebuah proses bisnis ya. Jadi SIPOC, supplier ini adalah pihak yang memberikan input, input adalah masukan ya. Proses adalah proses aktivitas bisnisnya, output hasil dari aktivitas bisnis. Customer adalah orang yang atau pihak yang menggunakan output yang dihasilkan. Ya. Misalnya contoh, nah ini penjelasannya tadi ya, supplier, penyedia input, kemudian input itu material, manusia, metode, dan mesin atau 4M ya, yang dibutuhkan untuk jalannya suatu proses. Proses ini adalah kumpulan aktivitas, baik yang bernilai tambah maupun tidak bernilai tambah, untuk mengelola input menjadi output yang akan disampaikan kepada customer. Output itu hasilnya ya, baik produk ataupun jasa, yang diinginkan oleh customer, dan customer adalah pihak yang menggunakan output tersebut. Nah, manfaat dari mengidentifikasi proses dengan menggunakan diagram SIPOC adalah ya, ini manfaatnya. Jadi SIPOC ini adalah alat bantu dalam kita memetakan aktivitas bisnis gitu ya, atau proses operasional. Yang pertama, kita bisa menentukan batas atau lingkup proses. Ya, jadi kalau kita bicara pekerjaan itu harus ada batasnya ya. Harus fokus dan kemana-mana, harus diberikan ruang lingkup, batas lingkup kerjanya sampai mana. Ya. Yang kedua, mengidentifikasi output dan gap-nya dengan persyaratan customer. Nah, jadi kita tahu nih, sini ada faktor customer di sini ya. Kita harus tentu output yang kita hasilkan harus sesuai dengan ekspektasi atau harapan dari customer. Yang ketiga, mengidentifikasi stakeholder proyek, ya, pihak-pihak yang terkait dengan proyek. Tentu siapa supplier ini ya, supplier siapa, customer-nya siapa, dan proses ini siapa sih yang terlibat di dalam proses ini, ya. Nah, itu identifikasi stakeholder, ya, istilahnya pihak terkait. Yang keempat, menghindari detail proses berlebihan. Ya, tadi ya, karena kalau kita bicara proses itu pertama harus efektif, dan yang kedua juga harus efisien. Ya. Kalau terlalu banyak, terlalu detail itu juga tidak efisien gitu ya, dan juga belum tentu efektif. Yang kelima, membantu perencanaan dan sasaran pengukuran. Perencanaan itu kita mau perencanaan ya, planning, dan sasaran pengukuran. Pengukuran ini maksudnya pencapaian target, ukuran keberhasilan. Jadi misalnya
dari Cypok ini kita bisa menentukan tadi misalnya kita pengen target 1000 unit per hari produksinya. Nah, itu apakah tercapai atau tidak. Nah, kalau tercapai bagus, kalau tidak tercapai bisa kita analisis berdasarkan diagram Cypok ini. Apakah inputnya yang kurang atau prosesnya yang salah misalnya gitu ya, atau keliru atau kurang efisien ya, sehingga outputnya nggak nyampe 1000 nih. Nah, itu misalnya salah satu contoh dari manfaat identifikasi Cypok ini ya. Nah, kemudian tadi kita bicara ruang lingkup, sekarang kita masuk ke klasifikasi bisnis ya. Kenapa kita membahas klasifikasi bisnis? Karena manajemen operasi akan sangat bergantung pada model bisnis dari perusahaan ataupun entitas bisnis ya. Jadi model bisnis seperti apa itu akan berpengaruh terhadap manajemen operasi ya. Model bisnis apa sih? Model bisnis adalah cara perusahaan dalam mengenerate income. Jadi cara dia mendapatkan uang gitu ya, mendapatkan pendapatan atau mendapatkan profit gitu ya. Atau cara perusahaan dalam menciptakan pendapatan ya. Manajemen operasi fokus pada proses bisnis yang tentu saja proses bisnis tersebut disesuaikan dengan model bisnis yang ada. Ya, jadi perusahaan ini model bisnisnya apa nih? Dia akan tentu perusahaan dengan model bisnis yang berbeda, maka kalau kita bicara manajemen operasinya tentu akan berbeda juga gitu ya. Ini contoh klasifikasi bisnis berdasarkan model bisnis ya. Misalnya ada perusahaan manufaktur atau industri ya. Itu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau produk utuh. Ya, jadi manufaktur itu atau industri ini perusahaan yang memproduksi atau mengubah atau mentransformasi bahan baku menjadi barang jadi ya. Jadi bentuknya itu produk barang bentuknya ya. Dan kedua ada perusahaan jasa ya, merupakan jenis perusahaan yang menjual atau memberi layanan jasa kepada masyarakat atau konsumen. Nah, jadi bentuk produknya adalah intangible ya. Tidak bisa dilihat. Kalau barang kan bisa dilihat, tangible. Kalau jasa intangible. Kemudian ada perusahaan dagang, ya ini perusahaan yang usaha utamanya yaitu beli barang kemudian dijual kembali ya, perusahaan dagang ya, jual beli lah gitu ya, model bisnisnya. Dan ada juga perusahaan agraris ya, perusahaan agraris merupakan jenis perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam. Contohnya perkebunan, agroindustri ya, peternakan, perikanan darat ya. Jadi ini perusahaan yang mengelola sumber daya alam. Ya sumber daya alam benar ya. Yang kelima adalah perusahaan ekstraktif. Perusahaan ekstraktif adalah jenis-jenis perusahaan yang kegiatannya langsung mengambil dan memanfaatkan hasil-hasil kekayaan alam seperti ikan, pertambangan, pengambilan rumput laut gitu ya. Nah, ini dia langsung apa namanya? Kalau agraris ini kan dia ada prosesnya ya. Ada proses kalau kita bicara pertanian, kita bicara perkebunan itu ada proses dari mulai pembibitan, kemudian apalagi namanya ya, pemulihan tanaman seperti itu sampai akhirnya dipanen. Sementara kalau ekstraktif ini dia usahanya lebih kepada bagaimana dia bisa mengambilnya ya atau mendapatkan mineral bahan-bahan tersebut atau hasil-hasil kain tersebut. Ya, kalau kita bicara ikan kan berarti harus ada nelayan, kita harus ke laut, cari ikan di laut. Kalau pertambangan kita harus menggali dulu, yang ngebor dulu dan seterusnya sama ya. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh adalah model bisnis dari perusahaan-perusahaan. Nah, tentu masing-masing perusahaan ini memiliki aktivitas bisnis yang berbeda sehingga kita manajemen operasionalnya akan berbeda juga gitu ya. Nah, ini contoh klasifikasi bisnis, misalnya kalau kita bicara manufaktur ya ada consumer good ya, apa namanya ini konsumsi konsumen ya, apa namanya barang konsumsi sorry, ada farmasi, ada elektronik ya, ada otomotif ya. Kalau kita bicara jasa ada jasa profesi ya, dokter misalnya ya, pengacara misalnya, jasa keuangan, ada perbankan, ada asuransi gitu ya. Pariwisata misalnya ada perhotelan, ada tempat wisata ya, ada mungkin amusement park atau ada apa lagi ya, performance ya, art performance misalnya gitu ya, tari-tarian dan seterusnya. Ada juga jasa transportasi ya, ini misalnya kendaraan umum ya,
taksi atau apa seperti dan seterusnya. Ekstraktif ada perkebunan, pertambangan, ada perikanan. Nah, masing-masing kegiatan bisnis memiliki proses bisnis yang berbeda, sehingga manajemen operasionalnya pun juga akan berbeda ya. Jadi, kenapa kita bicara klasifikasi bisnis? Ini untuk menentukan bagaimana operasional bisnis tersebut dijalankan atau aktivitas bisnis itu dikelola atau di manage ya dengan baik gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis, yaitu apa? Menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa, sehingga memberikan pendapatan dan keuntungan bagi perusahaan. Nah, ya. Jadi ini serangkaian aktivitas ya. Jadi kita bicara aktivitas di sini, pekerjaan ya, proses. Elemen proses bisnis ya, pertama ada create value, menciptakan nilai yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Yang kedua deliver value, memberikan nilai tersebut kepada pelanggan ya. Kita delivery ya, menyampaikan, memberikan. Baik melalui cara fisik maupun digital, nilai diberikan perusahaan ketika pelanggan membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Yang ketiga capture value, perusahaan mendapatkan nilai ya, mendapatkan nilai dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggan yang dicatat sebagai pendapatan. Nah, ini misalnya dia dapat uang ya. Tapi selain uang dia dapat apa? Dia juga bisa dapat misalnya masukan-masukan dari customer. Contohnya misalnya ada voice of customer. Kok sepertinya produknya ini kalau misalnya diubah, diganti kayaknya lebih bagus ya. Nah, itu. Jadi tidak hanya value di sini, capture value ini bukan hanya dalam bentuk uang ya, dalam bentuk materi, uang sih ya, dalam bentuk materi atau uang, tapi bisa juga dalam bentuk ide-ide atau poin-poin pengembangan. Contoh misalnya sebuah perusahaan dicerita ya, sebuah perusahaan sambal misalnya gitu ya, itu kemasannya dalam botol beling. Ternyata ketika konsumen ingin membeli, ada kekhawatiran bakal pecah botol itu ya. Akhirnya diganti dengan botol plastik ya, dengan material plastik. Sehingga nah dengan digantinya botol beling menjadi botol plastik itu, perusahaan tersebut meningkat penjualannya gitu ya. Terutama orang-orang yang hobi traveling, yang berpergian, tapi tetap ingin makan enak misalnya gitu ya. Jadi bawa sambal dan mereka tidak takut pecah. Kalau beling kan kayaknya sulit ya kalau kita bawa keluar kota, keluar negeri, kita bawa botol beling tuh kayaknya gimana gitu ya. Tapi kalau botol plastik itu lebih aman ya. Karena itu, karena mengubah kemasan tersebut, maka perusahaan tersebut terjadi peningkatan penjualan. Itu yang bisa disebut contoh adalah capture value ya. Jadi mereka mengcapture value ide dari masukan voice of customer, dari masukan-masukan pelanggan. Wah, coba jangan beling deh, coba soalnya nggak bisa dibawa kemana-mana nih. Akhirnya mereka ganti value apa namanya kemasannya. Jadi dari mereka mengcapture idea dari pelanggan, kemudian mereka ganti dan mereka akhirnya mengcapture money gitu ya, mengcapture income seperti itu. Yang keempat adalah keep value, perusahaan menjaga nilai tersebut sehingga memiliki keunikan, keunggulan dan sulit ditiru kompetitor. Nah, ini maksudnya nilai di sini nilai dari suatu produk ya, value dari produk. Kan kalau kita bicara bisnis itu kita bicara mengenai bagaimana kita menawarkan value kepada customer ya. Nah, ini maksudnya value di situ ya. Value itu bisa macam-macam. Misalnya kalau kita punya warung makan ya, value-nya bisa rasa yang enak, ya, tampilan yang unik, ya, atau mungkin banyak gitu ya, porsinya banyak, porsi besar gitu ya. Itu nilai-nilai yang kita tawarkan atau kita janjikan kepada customer. Nah, nilai ini harus kita jaga ya. Supaya apa? Supaya tetap memiliki uniqueness atau keunikan, keunggulan dan sulit ditiru ya. Kita kalau punya sesuatu the one and only gitu ya, nggak ada yang bisa niru. Gitu ya. Nah, untuk menjaga nilai tersebut, perusahaan juga melakukan perbaikan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas, mengurangi biaya dan juga manfaat lainnya. Jadi untuk keep value ini, dia nggak diem aja ya, tetap ada improvement terus menerus sehingga bisa meningkatkan kualitas dari produk sehingga nilainya bertambah ya. Kepuasan customer bertambah meningkat seperti itu. Ada pengurangan biaya sehingga mungkin biaya dikurangin, harga bisa lebih murah seperti itu. Ataupun manfaat-manfaat lainnya. Nah, ini kita bicara proses bisnis ya. Nah, ini kalau kita bicara proses bisnis tentu kan kita kembali lagi ke
kerangka Cypok tadi ya, supplier input. Nah, P ini adalah proses. O-nya output dan customer ya. Nah, ini proses. Fokus utama manajemen operasi adalah pada tahapan proses. Proses bisnis biasanya dirancang dan digambarkan dalam bentuk diagram alur atau flowchart ya. Diagram alur ya, biasanya ada kotak, ada panah gitu ya. Kotak itu biasanya gambar proses. Proses pertama kotak satu, proses pertama, kemudian kotak dua, proses kedua gitu ya. Misalnya pertama, kalau kita bicara perbankan, misalnya teller, kotak pertamanya itu menyapa konsumen. Kotak kedua menanyakan maksud dan tujuan konsumen. Nah, itu ada panahnya dari kotak pertama ke kotak kedua. Artinya bahwa proses tersebut dilakukan secara sekuensial ya, secara urutan. Pertama senyum dulu, sapa dulu, baru yang kedua menanyakan maksud dan tujuan dari konsumen. Kemudian proses bisnis dapat dibuat dalam beberapa tingkatan, high and low level proses. Ya, jadi misalnya high prosesnya yang general, low-nya lebih detail lagi. Yang keempat, panduan dalam proses bisnis atau bagaimana aktivitas bisnis sehari-hari dilaksanakan, itu dibuat dalam bentuk standar operating procedure atau SOP ya. SOP atau prosedur operasional standar. Jadi ada dokumentasinya, ada panduannya, kayak buku gitu ya. Teman-teman mungkin kalau beli produk itu ada manual booknya. Nah, ini kalau kita bekerja atau menjalankan aktivitas bisnis itu ada manual booknya yang disebut dengan SOP ya, Standard Operating Procedure. Nah, SOP ini dibuat sedetail mungkin untuk mencegah terjadinya kesalahan proses dan juga agar proses yang dilakukan tetap standar ya, atau sama meskipun dilakukan oleh PIC yang berbeda. Nah, PIC ini person in charge atau petugas yang melakukan pekerjaan. Jadi kalau kita bicara teller bank, itu mau siapapun tellernya, si A, si B, si C, si D, si X gitu ya, itu prosesnya sama, prosesnya standar. Dia sapa dulu, senyum dulu, sapa customer, baru menanyakan keperluannya. Nah, itu karena sudah ada di SOP-nya, sudah ada di manual book-nya atau sudah ada di panduannya, panduan prosesnya. Ya. Nah, ini kita bicara proses. Jadi biasanya digambarkan dalam bentuk diagram alur, kemudian ada bisa dibagi menjadi beberapa tingkatan, ada high and low, kemudian dibuat dalam SOP biasanya ya, sehingga standar dan sama semua ya, meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda. Nah, contoh misalnya kalau kita bicara Cypok manufaktur nih, contohnya supplier merupakan pemasok barang mentah ya, inputnya material bahan mentah seperti LCD, baterai, PCB, kamera, kit casing, dan seterusnya. Nah, prosesnya apa sih? Prosesnya adalah proses perakitan atau assembly. Kemudian ada setelah dirakit, diuji ya, pengujian atau QC, testing, dan terakhir adalah packing, dikemas, di packing ya, pengepakan untuk dijual atau didistribusikan. Outputnya apa? Smartphone, customernya siapa? Ada distributor ataupun end user ya, pengguna dari handphone tersebut. Nah, jadi ini contoh gambar Cypoknya. Atau kita bicara Cypok di jasa pembiayaan KPR Bank Syariah misalnya. Supplier siapa sih suppliernya? Yaitu developer properti ya. Inputnya bangunan rumah telah selesai dan siap dijual. Prosesnya ada pengajuan pembiayaan, ya, ada analisis kelayakan, dan ada keputusan komite kredit. Outputnya pencairan pembiayaan, customernya developer menerima pencairan pembiayaan, dan nasabah menerima fasilitas pembiayaan. Ini customernya ya. Nah, ini contoh penggunaan diagram Cypok tadi ya. Nah, notesnya adalah proses di sini, ini adalah proses high level ya. Perakitan high level, pengujian itu atau QC ada high level, pengapakan high level ya. Pengajuan pembiayaan ini high level, analisis kelayakan high level, dan juga keputusan komite pembiayaan adalah high level. High levelnya artinya masih secara umum yang perlu untuk didetailkan kembali gitu ya. Jadi ada high level, ada low level. Low level lebih detail. Nah, ini contohnya ya. Tadi kita bicara Cypok, misalnya kita contohnya jasa KPR. Prosesnya adalah pengajuan pembiayaan calon debitur, analisis kelayakan, dan keputusan komite pembiayaan. Nah, ada 3 prosesnya ya. Akuisisi pembiayaan, ini proses ada 3 nih. High levelnya ada 3 ya. Ada pengajuan pembiayaan, ada analisis kelayakan, dan juga ada keputusan komite pembiayaan. Nah, ini high levelnya, kemudian kita detailkan yang ini low levelnya ya. Didetailkan.
Untuk pengajuan pembiayaan calon debitur itu apa saja sih aktivitasnya? Pertama, nasabah milih rumah. Dua, nasabah bayar uang muka. Ya. Ketiga, nasabah mengajukan KPR ke bank. Nah, ini bisa dibilang sebagai bentuk waat atau janji ya. Yang keempat, nasabah memberikan dokumen persyaratan KPR. Empat nih berarti nih aktivitasnya. Ini low levelnya, ini high levelnya. Kemudian analisis kelayakan. Bank Syariah menganalisis, kemudian melakukan penilaian objek objek dari contohnya rumah ini ya, dan juga mensurvei nasabahnya. Tiga, pusat komite pembiayaan ya ini keputusan ya apakah setuju, approve atau reject atau tolak gitu ya. Nah, ini contohnya adalah proses bisnis ya. Ada proses yang high level, ada proses yang low level. Nah, ini contoh SOP tadi ya. Contoh SOP ini misalnya contohnya tadi ya ada kotak-kotak, ada panah ya. Pertama pasien datang, kemudian ambil nomor antrian gitu ya. Pasien baru ya kalau ya berarti harus daftar dulu. Kalau tidak dia langsung ke ke apa resepsionis misalnya gitu ya, ke suster dan seterusnya dan seterusnya. Sampai akhirnya pasien pulang gitu ya. Di pertama pasien datang, terakhir pasien pulang. Nah, ini contoh dari SOP. Biasanya bentuknya seperti ini dalam bentuk flowchart atau diagram alur ya. Nah, kemudian kita masuk ke manajemen operasional dari sisi Islami ya, manajemen sisi Islam. Kalau kita bicara manajemen operasional, itu kita kalau kita dalam konteks syariah Islam, tentu kita akan bicara manusia ya. Kita akan bicara manusianya. Kita tidak bicara mengenai mesin ya. Karena kalau kita bicara agama itu kan mengatur manusia, bukan mengatur mesin. Ya. Jadi di sini adalah fokusnya pada manusia itu sendiri atau karyawan atau karyawatinya atau pegawainya atau operatornya. Ya. Nah, jadi kalau karyawan itu kan berarti dia bekerja, ya. Sehingga bekerja dalam bekerja itu dia harus menjaga amanah. Nah, jadi manusia atau people ini kan salah satu faktor operasional bisnis ya. Tadi ada tiga ya. Ada manusia, ada proses dan juga ada sistem dan teknologi. Jadi manusia ini adalah salah satu faktor operasional bisnis. Kedua, karena manusialah yang merancang dan membangun dan mengimplementasikan proses dan sistem atau teknologi tersebut. Ini penting ya, paling utama ya. Kenapa paling utama? Karena dia atau manusia ini yang merancang, membangun dan mengimplementasikan. Dari dua faktor yang lain, baik itu proses maupun sistem. Oleh karena itu, maka faktor manusia atau people juga menjadi faktor penting yang perlu dikelola. Jadi kita bicara manajemen operasional, ini mungkin ada kaitannya juga dengan SDM ya. Ini kaitannya juga dengan SDM. Nah, cuman dalam konteks bisnis Islami, faktor manusia adalah faktor karyawan atau karyawati perusahaan. Karyawan atau karyawati perusahaan adalah pekerja yang menukarkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan gaji atau penghasilan. Ya, jadi saya misalnya sebagai karyawan, saya punya bukan punya ya. Saya diberkahi oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya pikiran, saya punya tenaga, saya punya waktu. Nah, itu yang tiga hal tadi itu saya tukar. Saya tukar dengan cara bekerja di perusahaan dan sebagai imbalan saya mendapatkan gaji atau penghasilan. Ya. Jadi saya tukar nih waktu saya dengan gaji saya. Karyawan-karyawati selaku eksekutor atau pelaksana operasional bisnis harus memiliki integritas dan profesionalitas dalam bekerja. Dari perspektif Islam, pekerjaan adalah sebuah amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau teman-teman nanti bekerja, atau sekarang sudah bekerja ya, kerja itu adalah amanah, amanah itu harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, apa saja amanah itu ya? Amanah itu bisa dalam bentuk job description ya. Tentu kalau kita bekerja, ada job description atau deskripsi kerja atau tugas-tugas yang harus dilakukan. Misalnya saya ini sebagai karyawan, di bagian sales saya punya job desk itu misalnya ada 5 job desk. Saya harus misalnya pertama mencari prospek, saya harus menelpon prospek seperti itu. Saya harus mencatat laporan buat laporan. Nah, itu contoh job desk ya. Selain job desk juga ada target ya. Karyawan-karyawati memiliki target yang harus dicapai atau bahkan dilampaui. Ya. Target saya misalnya saya harus jualan 1000 sebulan. Nah, itu
harus dikejar dengan baik, dengan sebaik-baiknya ya, dan juga kalau bisa lebih dari 1000. Jadi kalau kita mencapai target, bisa dikatakan kita menjaga dan menjaga amanah yang diberikan. Kita melaksanakan job description, job desk yang ada, kita telah menjalankan amanah yang telah diberikan. Dan juga yang terakhir adalah rekan dan kolega. Ini juga tidak terpisahkan ya. Tentu dalam menjaga amanah tersebut kita juga harus berteman, berkolaborasi, bersahabat dengan rekan atau kolega kerja kita ataupun apa namanya rekan bisnis misalnya contohnya. Nah, ini contohnya notes-nya adalah karyawan-karyawati yang menjaga amanah dengan baik akan berdampak pada proses operasional yang juga berjalan dengan baik. Jadi misalnya apa namanya dia profesional ketika misalnya sebagai operator, sebagai teller itu karena dia tugasnya adalah apa namanya menghadapi pelanggan, maka teller itu dilarang membawa HP misalnya gitu ya. HP harus selalu ditaruh di locker sehingga pada saat bekerja dia fokus pada pelanggan. Nah, contoh seperti itu. Nah, jadi kalau kita bisa menjaga amanah, nggak nakal nih si kasirnya nih, jaga amanah. Oke, saya fokus pada pelanggan, maka proses operasional akan berjalan dengan baik. Gitu ya. Jadi kalau dia jaga amanah, maka akan membuahkan hasil pada proses yang berjalan dengan baik. Artinya tidak ada pelanggaran-pelanggaran ya, tidak ada kecurangan, tidak ada misalnya kalau kasir itu kan harus ramah ya, nggak boleh dekat terus sama konsumen atau customer gitu ya. Nah itu yang contohnya ya. Prosesnya berjalan dengan baik sesuai SOP dan pada gilirannya proses operasional yang baik pun akan berdampak pada peningkatan profit dan pertumbuhan bisnis. Ya, jadi kalau prosesnya baik, insya Allah hasilnya baik. Hasilnya baik berarti artinya apa? Profitnya bertambah dan bisnisnya terus bertumbuh. Ya, bisa buka cabang, bisa buka cabang lagi, contohnya. Nah, ini bekerja adalah amanah. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, manajemen mutu ya. Manajemen mutu adalah sebuah kerangka kerja untuk memastikan bahwa mutu dari produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Salah satu kerangka kerja best practice dalam manajemen mutu adalah Total Quality Management atau TQM ya. Kerangka kerja TQM adalah teknik yang didasarkan pada premis bahwa karyawan-karyawati terus bekerja pada kemampuan mereka untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Kata total di sini berarti bahwa semua karyawan atau karyawati terlibat dalam proses operasional. Jadi ini sebuah contoh adalah kerangka kerja dari quality management ya, quality management yang disebut dengan TQM. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengimprove atau apa yang mengimprove sih ya, memperbaiki ya, meningkatkan ya. Jadi proses yang ada sekarang ini gimana caranya kita improve, kita tingkatkan sehingga menjadi lebih baik gitu ya. Jadi kualitasnya meningkat. Nah, itu maksudnya adalah manajemen mutu ya. Manajemen mutu. Kita harus menjamin mutu produk yang dihasilkan itu sesuai dengan janji kita kepada customer. Misalnya contoh kita menjanjikan customer, kita punya produk nih, misalnya apa namanya, kita punya produk misalnya mouse atau komputer, kita punya produk komputer. Value yang kita berikan adalah contohnya yang kita janjikan adalah komputer ini speednya cepat, misalnya gitu ya. Layarnya jernih, nah itu kita harus memastikan bahwa produknya memang benar-benar speednya cepat dan layarnya jernih. Karena itu perlu yang namanya manajemen mutu. Kalau layarnya kotor berarti kan bohong dong kita. Nah, customer mungkin kecewa dan akan berdampak pada kebangkrutan perusahaan gitu ya. Jadi itulah kenapa pentingnya kita menjaga mutu dari produk yang kita hasilkan. Nah, salah satu caranya adalah dengan kerangka kerja TQM atau Total Quality Management. Nah, ini dapat prinsip Total Quality Management ya, ada customer fokus pada pelanggan ya. Pelanggan adalah pihak yang menentukan apakah produk yang diberikan telah memenuhi kualitas sesuai ekspektasi atau belum. Nah, gitu ya. Jadi proses operasional perlu memahami harapan pelanggan. Yang kedua adalah employee engagement, keterlibatan karyawan-karyawati ya. Jadi harus terlibat supaya punya apa? Punya sense of belonging ya. Dan sama belonging, dia merasa memiliki perusahaan dan juga dia bisa
apa namanya, keterlibatan karyawan-karyawan ini akan membentuk budaya untuk terus melakukan perbaikan, continual improvement ya. Yang ketiga, proses approach, pendekatan proses, ya tentu ada pemetaan proses secara detail ya. Tadi misalnya kita bicara satu, teller senyum sapa pelanggan, yang kedua teller menanyakan maksud dan kedatangan pelanggan. Nah itu apakah, nah, itu kita petakan nih prosesnya ya. Nah, supaya tahu mana yang proses yang sudah baik, mana yang perlu diperbaiki. Nah, gitu ya. Jadi kita harus memetakan dulu nih, misalnya dari aktivitas bisnis kita ada 10 proses. Nah, 10 ini mana yang sudah baik, mana yang belum. Analisis proses dapat menggunakan beberapa alat bantu manajemen atau manajemen tools seperti Cypok, flowchart, dan lainnya. Yang keempat ya, sistem integrasi. Nah, integrasi sistem berarti bahwa setiap karyawan-karyawan itu memiliki pemahaman yang seragam tentang kebijakan, standar, dan tujuan dari pekerjaan mereka. Tadi ya ada apa namanya SOP misalnya, Standard Operating Procedure. Jadi mau siapapun yang melaksanakan si A, si B, si C itu sama. Nah, jadi ada keseragaman, baik itu tentang pemahaman ataupun tentang aktivitas pekerjaannya. Yang kelima, strategic and systematic approach, dengan strategik dan sistematis ya. Jadi tujuan akhirnya adalah untuk mencapai aspek-aspek strategis seperti visi, misi, dan strategi perusahaan. TKM berarti bahwa seluruh proses harus dilakukan secara sistematis agar dapat berjalan efektif dan efisien, serta memiliki tujuan yang sama, yaitu pencapaian visi dan misi perusahaan. Yang keenam, continual improvement, perbaikan berkelanjutan. Proses perbaikan improvement menjadi hal yang wajib dilakukan dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Ya. Jadi harus terus improve. Misalnya pertama market motor tadinya 2 menit, diimprove jadi 100 detik misalnya. Diimprove lagi jadi 90 detik, diimprove lagi mungkin sampai bisa 20 detik. Nah, contoh gitu ya. Improvement. Yang keenam, decision making based on fact. Jadi berdasarkan fakta, ya tentu segala keputusan harus diambil harus ada faktanya ya, harus ada datanya. Supaya apa? Jadi disebut dengan segala keputusan yang diambil harus sistematis dan saintifik berdasarkan data dan kenyataan yang terjadi, dan data memegang peranan kunci sehingga keputusan yang diambil dapat berdampak pada perbaikan proses bisnis. Ya, jadi decision making, pengambilan keputusan itu diambil berdasarkan data dan fakta, ya, bukan berdasarkan intuisi. Wah kayaknya enak nih kita buat mobil roda 3 nih misalnya gitu ya. Nah, itu kan intuisi ya, padahal datanya nggak jelas. Apakah ada demand-nya, apakah ada permintaannya, apakah memang itu dibutuhkan. Kemudian apa namanya harus ada datanya. Misalnya survei dulu, survei pelanggan, mereka butuh nggak mobil roda 3? Ternyata oh banyak yang butuh, nah, baru mungkin bisa kita buat karena ada datanya yang menjadi dasar. Jadi nggak ujuk-ujuk ya, nggak ujuk-ujuk lagi bengong, tentu bikin mobil listrik atau bikin mobil roda 3 gitu. Yang ketiga adalah communication atau komunikasi. Komunikasi dibutuhkan dalam proses operasional. Dengan komunikasi yang baik, maka seluruh pihak yang terlibat akan memiliki pemahaman yang seragam dan pemahaman tentang tujuan serta output yang diharapkan dari pekerjaan mereka. Jadi harus ada komunikasi ya. Karyawan itu kerja ngapain nih? Tujuannya apa? Supaya apa? Supaya kontribusinya apa? Nah, itu mereka harus tahu ya. Kalau itu harus tahu dan itu harus dikomunikasikan dengan mereka secara efektif. Dia harus komunikasi di dalam perusahaan tersebut. Kemudian kita bicara masuk ke poin selanjutnya, business process improvement. Ya, mirip-mirip ya, process improvement. Seperti kan manajemen mutu, bagaimana kita menjamin mutu dari produk yang kita hasilkan. Nah, ini kita mulai bicara namanya business process improvement. Jadi paradigma manajemen mutu, total quality management mengharuskan para pelaku bisnis untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan atau continual improvement. Improvement tersebut difokuskan terutama pada proses bisnis. Tentu ya, untuk menghasilkan produk tentu kita harus fokus ke prosesnya.
Prosesnya ada yang salah nggak? Ada yang bisa diimprove nggak? Ada yang perlu diperbaiki nggak? Gitu ya. Kemudian tujuan improvement adalah proses lebih cepat, kualitas produk meningkat, produk lebih murah, output meningkat, mengurangi pemborosan dan manfaat lainnya. Nah, ini manfaatnya ya. Tentu dari sisi karyawan, bisa jadi ketika mereka improve proses bisnis, mereka bisa mendapatkan bonus yang lebih besar, contohnya gitu ya. Dan dalam melakukan improvement, perusahaan dapat menerapkan beberapa metode atau alat bantu yang dapat digunakan sesuai kegiatan atau proses bisnis pada perusahaan tersebut. Nah, ini metode-metode atau alat bantu dalam menjalankan yang namanya manajemen mutu atau proses improvement. Di sini ada PDCA, ada Lean Six Sigma ya. Ini Six Sigma, ada 7QC Tools. Nah, ini teman-teman pelajari aja sendiri ya. Nah, ada alat bantu kita dalam melakukan improvement. Tentu kita pertama harus tentukan improvementnya mau apa nih. Nah, gitu ya. Nah, tentu harus by data, tidak berdasarkan intuisi atau feeling. Janganlah. Karena bisnis itu, walaupun ada yang bilang bisnis itu ada unsur-unsur intuitifnya juga, tapi tentu kita harus, bukan berarti kita tidak boleh atau bukan berarti bahwa kita tidak butuh data gitu. Tetap kita tetap butuh data, data seperti apa. Nah, itu baru mungkin kalau orang-orang yang sudah experience, sudah pengalaman, udah puluhan tahun di bisnis, mungkin dia feelingnya yang main gitu ya. Datanya gini 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 gini. Oh, biasanya nggak gini nih. Biasanya kalau data seperti ini, tandanya adalah ini dan kita harus fokus ke produk ini misalnya gitu ya. Ini adalah bisnis proses improvement. Baik, tadi kalau kita bicara manajemen operasional dari proses bisnis ya. Itu kalau kita bicara proses, itu adalah aktivitas bisnis ya. Aktivitas bisnis dalam mentransformasi input menjadi output. Input didapat dari supplier, output diberikan kepada customer. Ya, jadi ada SIPOC. Nah, oke, kita masuk ke perkuliahan e-bisnis ya, atau digital business. Kita membahas tentang digital operations. Di sini ada beberapa hal, ada 5 poin yang kita diskusikan ya. Pertama mengenai digital transformation atau transformasi digital. Yang kedua adalah automation, otomasi. Yang ketiga adalah big data and machine learning. Ada Internet of Things atau IoT. Yang terakhir adalah human machine collaboration. Kita bicara pertama digital transformation. Sekarang ini digital transformation itu menjadi suatu keharusan ya, dalam tanda kutip, bagi perusahaan-perusahaan yang ingin tetap eksis atau tetap bertahan di era digital sekarang ini. Mereka melihat pertama ada disrupsi digital nih, era revolusi industri 4.0. Jadi ada gangguan pada bisnis mereka. Kenapa terganggu? Karena ada perkembangan teknologi yang muncul sehingga mengganggu bisnis mereka. Kemudian dalam sisi secara umumnya juga kondisi bisnis yang sulit diprediksi karena VUCA ya. Ada perubahan perilaku konsumen akibat teknologi. Nah, yang pertama ada kondisi bisnis yang sulit diprediksi. Tadi contohnya di disrupsi ini ya, disrupsi ini sehingga kok bisnis kita agak sulit diprediksi. Kalau kita buat forecasting atau prediksi itu meleset misalnya gitu ya. Dan juga ada perubahan perilaku konsumen akibat teknologi. Tadinya kalau mau makan harus ke warung, sekarang cukup pakai handphone saja kalau mau makan. Yang ketiga, ancaman perusahaan digital pada industri. Jadi misalnya kalau dulu perbankan, ya perusahaan pembiayaan itu diganggu atau didisrupsi atau mungkin dalam tanda kutip diancam oleh perusahaan fintech, misalnya gitu ya. Pinjol-pinjol itu yaitu mendisrupsi, mengganggu perbankan sebenarnya, harus diakui ya seperti itu. Kemudian teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi. Kalau kita lihat, tentu dipicu oleh perkembangan teknologi ya. Perkembangan teknologi sehingga kondisi bisnis sulit diprediksi, perubahan perilaku konsumen, ya. Juga ancaman perusahaan digital nih, tech company ya, perusahaan teknologi. Selain ini juga setelah dipikir-pikir ternyata teknologi itu bisa
meningkatkan efisiensi gitu ya. Makanya kenapa ini menjadi apa namanya pertimbangannya. Nah, kemudian mereka karena hal-hal ini setelah dipertimbangkan, dipikirkan, ada dua pilihan, change or lose gitu ya. Mau berubah atau kalah nih. Berubah atau kalah. Kalau kalah ya bangkrut lah ya. Jadi pelaku bisnis dihadapkan pada dua pilihan. Harus berubah atau kalah dalam persaingan. Apa sih kalau kita, oke lah kita pilih, kita nggak mau kalah, kita harus berubah. Apa sih perubahannya? Perubahan tersebut yaitu mengadopsi teknologi terkini untuk menyesuaikan dengan pasar. Atau dikenal dengan namanya digital transformation ya, atau transformasi digital. Jadi perusahaan ini melihat bahwa biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah lama ya, yang non digital awalnya, dia melihat bahwa perkembangan teknologi ini sedikit banyak dapat mengancam bisnis mereka, gitu ya. Sehingga bisnis perusahaan, sehingga perusahaan tersebut perlu melakukan yang namanya transformasi digital, gitu ya. Bertransformasi dari yang non digital menjadi digital. Kalau kita bicara transformasi digital, apa sih? Ya, itu proses yang dilakukan untuk mengintegrasikan teknologi digital pada semua area bisnis, yang bahkan perubahan mendasar pada bagaimana cara perusahaan memberikan nilai pada pelanggan. Ya, jadi transformasi digital ini bisa jadi apa namanya menyeluruh ya, dari A sampai Z. Kemudian transformasi digital, nah ini notes-nya, transformasi digital tidak semata mengubah proses dari offline menjadi online. Tadinya kita harus datang ke warung, kan juga pakai aplikasi. Nah, cuman itu ya. Atau dari manual menjadi otomatis. Tadinya kita kalau mau apa namanya membuat laporan, kita harus ngecekin atu-atu. Apa namanya? Sekarang kita pakai teknologi jadi otomatis. Kita nggak perlu ngecekin atu-atu. Sudah ada robot yang melakukan pengecekan. Jadi kita catatannya adalah bahwa kalau kita bicara transformasi digital itu nggak cuma semata dari offline menjadi online. Nah, nggak cuma itu ya. Atau dari manual menjadi automation. Nggak cuma sekedar itu. Namun, transformasi digital juga mencakup perubahan pada model bisnis dan juga pola pikir, terutama dari internalnya, dari karyawan-karyawatinya. Nah, ini yang penting. Jadi, kalau kita bicara transformasi digital, itu selain faktor teknologi, ya, faktor salesnya, ada juga faktor pola pikir dan model bisnis dari perusahaan. Pola pikir maksudnya pola pikir karyawan, ya. Mindset juga harus disesuaikan. Kemudian why atau kenapa? Ya tentu dengan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan bisnis dan perilaku pelanggan tadi ya sebabnya ya. Supaya kita harus bisa menyesuaikan diri. Kalau pelanggan ke barat ya kita ikut ke barat. Pelanggan ke timur kita ikut ke timur ya. Yang kedua mempertahankan bisnis agar tetap berkelanjutan tadi ya change or lose. Yang ketiga mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi terutama efisiensi. Kalau kita transformasi digital kita bisa efisiensi nih sekian persen contohnya ya. Salah satu motivasi juga. Dan salah satu apa namanya why-nya, why atau kenapanya dari transformasi digital. Lalu kita bicara how atau bagaimana. Itu pertama dari penyusunan strategi perusahaan yang sesuai dengan era digital. Jadi strategi perusahaan itu harus sesuai dengan era digital. Jangan old school gitu ya strateginya. Ini harus kekinian lah gitu ya. Yang kedua, merancang ulang proses bisnis atau business process re-engineering atau BPR. Yang ketiga, mengelola perubahan internal perusahaan dengan baik. Nah, ada change management. Nah, ini contohnya ya, journey seperti apa sih transformasi digital? Yang pertama itu ada perubahan mindset. Perubahan mindset ya, dari internal perusahaan. Nah, kalau mindset kita bicara manusia ya. Berarti karyawan atau karyawatinya, atau manajemen atau pihak manajemen bos-bosnya ya. Perubahan mindset itu seperti apa sih? Ya, dari kita harus memiliki mindset yang tipenya growth mindset ya. Open minded. Kita terbuka terhadap pembaruan ya atau perbaikan kita terbuka open minded growth mindset bukan fix mindset ya mindsetnya fix nih itu aja
Tahun lalu juga itu aja. 10 tahun yang lalu juga itu aja. Jadi fix gitu ya, nggak berubah. Ini yang mindset kita harus growth mindset. Jadi kita terus bertumbuh. Yang kedua adalah hitam dan putih. Tidak ada area abu-abu. Nah, ini juga mindset ya. Kadang-kadang kita bicara, ini gimana nih? Disetujui atau tidak? Ya sebenarnya bisa disetujui sih, tapi syaratnya ini sebenarnya harusnya ditolak sih. Tapi kok kayaknya bagus ya. Kayaknya kita perlu minta ini. Nah itu artinya disebut dengan area abu-abu ya. Kalau hitam putih kan eh, approve ya, approve atau tolak gitu ya. Atau tiga pilihannya bisa approve, kembalikan lagi ke nasabah, yang ketiga tolak. Nah itu. Jadi apa namanya mindsetnya seperti itu. Harus hitam dan putih. Ini tolak apa reject? Jangan tolak dengan syarat, jangan approve dengan syarat. Nah, itu kan jadi nggak standar ya. Kemudian setelah mindsetnya berubah, strateginya juga berubah ya. Kita pengen perusahaan ini menjadi lebih cepat dan lebih simpel, lebih sederhana, efisien namun tetap efektif. Kemudian ini ada perubahan cara kerja ya. Jadi setelah mindsetnya, strateginya, baru masuk ke cara kerjanya. Investasi pada teknologi, integrasi seluruh proses, automasi contohnya cara kerjanya. Nah, terakhir adalah manajemen perubahan. Ada sosialisasi, ada implementasi ya. Jadi kan kalau kita bicara transformasi itu kita bicara perubahan ya. Transformasi digital berarti perusahaan yang tadinya non digital menjadi perusahaan yang digital. Digital itu artinya pakai teknologi lah gitu lah ya. Mungkin kalau dulu sebelumnya kita kalau kita mau mengajukan pembiayaan, kita isi formnya dalam bentuk kertas, terus pakai pulpen gitu ya, panjang gitu ya. Sekarang kita tulisnya jangan pakai pulpen tapi pakai handphone atau melalui aplikasi ya. Nah, jadi perubahan tersebut itu tentu bisa jadi ada yang resisten atau tidak mau berubah. Nah, itu pentingnya manajemen perubahan ini gitu ya. Nah, tentu kita sepakat ya bahwa kalau kita bahwa digital transformation ini adalah tujuannya adalah baik ya. Nah, mungkin kita transformasi tujuannya jelek kan mungkin. Kita melakukan transformasi digital, tujuan target utamanya adalah perusahaan ini bangkrut, ya kan nggak mungkin ya. Tujuannya adalah tujuan yang baik ya, bagaimana perusahaan bisa terus bertumbuh, bisa terus meningkatkan profit. Nah, maka kita harus mentransformasi diri menjadi perusahaan digital nah, gitu. Atau mengadopsi teknologi digital. Nah, kemudian tadi kalau nah ini salah satu proses yang ditransformasi itu adalah caranya dengan cara automasi. Jadi automasi itu salah satu bentuk dari transformasi digital. Otomasi adalah penggunaan teknologi dalam mengeksekusi proses tanpa intervensi manusia. Nah, ini robot pakai gambarnya. Jadi dia bisa mengeksekusi proses nih, bisa melakukan proses tanpa manusia, tanpa intervensi manusia. Ini jadi nggak perlu dicopot, dipencet tombolnya, nggak perlu ini robotnya ya. Dia bisa mengeksekusi proses. Automasi proses dimungkinkan oleh perkembangan teknologi terkini. Manfaat automasi yaitu untuk mengurangi pekerjaan rutin yang dilakukan secara berulang. Jadi pertama, pekerjaan rutin nih. Misalnya input data, itu kan pekerjaan rutin ya. Input data, nah, itu mungkin bisa ditransformasi sehingga input data itu pakai ini aja. Misalnya tadinya dia 2 kali dari form dan diinput ke komputer, jangan 2 kali prosesnya, kita buat 1 kali via handphone misalnya. Sudah begitu nasabah input di handphone, berarti langsung masuk ke database perusahaan. Selain pekerjaan rutin juga, kalau kita bicara otomasi, ini mesin ya, mesin yang kerja, dia kerja kan nggak perlu istirahat ya. Bisa 24/7 ya, 24 jam selama 7 hari. Ya, dia nggak pernah libur nih, si mesin ini ya. Selain itu, otomasi juga dapat mencegah kesalahan manusia, human error dalam proses bisnis. Misalnya salah input, salah hitung, ya kalau komputer kemungkinan besar sih, kayaknya nggak mungkin salah hitung ya. Tapi kalau manusia mungkin ada salah hitung. Pada prinsipnya, otomasi diimplementasikan untuk repetitif task, tugas berulang. Cek misalnya menerima formulir, nah itu kan standar ya, nah itu dan diulang-ulang gitu lagi.
Jadi bisa diimplementasikan untuk tugas-tugas yang berulang-ulang atau rutin. Yang jika dilakukan manusia membutuhkan waktu cukup lama dan berpotensi terjadi kesalahan. Nah, misalnya diganti oleh robot. Otomasi demikian dilakukan dengan menerapkan beberapa metode teknologi. Contohnya apa nih? Financial technology, fintech. Yaitu implementasi teknologi mutakhir dalam industri keuangan yang menggantikan jasa keuangan tradisional. Bisnis modelnya apa sih? Contohnya fintech. Fintech ini ada peer-to-peer lending ya. Ini yang biasanya, wah aku dapat limit 50 juta gitu ya. Mau ini gampang kok tanpa DP ya bisa gitu ya. Ini peer-to-peer lending. Ada pembayaran payment. Nah, teman-teman kalau bayar sekarang nggak pakai uang lagi ya, tapi pakai handphone ya. Scan barcode, bayar gitu ya. Nah, ini pembayaran namanya. Ada urung dana crowdfunding. Misalnya ada project, kita apa namanya? Sumbang, bukan sumbang ya. Kita investasikan uang kita. Nah, itu crowdfunding. Orang yang sosial misalnya kita bisa ya contohnya. Crowdfunding sosial. Ada juga mata uang kripto dan lainnya ya. Nah, ini fintech atau financial technology. Yang kedua adalah robotic process automation (RPA), yaitu otomasi proses bisnis menggunakan software robot yang menggantikan peran manusia. Nah, ini lebih ke berulang ya. RPA lebih kepada pekerjaan yang berulang yang dapat distandarisasi atau dibuat semacam rule atau aturan. Contoh updating website, menjawab pertanyaan customer ya. Misalnya customer nanya nih. Nah, itu kan biasanya pertanyaannya standar ya. Bisa dianalisis sehingga bisa dibuat standarnya. Selamat pagi misalnya. Pagi dengan saya robot robot X3 misalnya gitu. Nah, itu dia bisa melakukan tugas dengan cara diprogram ya tentu ya, diprogram dan ini bisa mengefisiensikan dan mencegah potensi kesalahan manusia. Kesalahan manusia contohnya salah hitung. Nah, kayaknya nggak mungkin robot ini salah hitung ya. Kalau manusia mungkin salah hitung, tapi kalau robot kayaknya nggak mungkin salah hitung. Yang ketiga adalah Internet of Things, yaitu teknologi yang memungkinkan komunikasi antar mesin melalui jaringan internet. Apa contohnya antar mesin? Handphone kita bisa nyalain lampu, ya. Handphone kita bisa buka pagar, contoh gitu ya. Nah, ini komunikasi antar mesin. Yang keempat, Intelligent Transport System, yaitu penggunaan teknologi komunikasi dan informatika pada sektor transportasi. Contohnya smart traffic sign, self-driving cars, ya. Apa manfaatnya? Misalnya contoh self-driving cars. Contoh manfaatnya apa? Satu, dapat menurunkan biaya transportasi dan juga menurunkan risiko kecelakaan lalu lintas. Jadi kalau robot yang nyetir itu kayaknya nggak mungkin ugal-ugalan ya. Self-driving cars ya. Jadi kalau robot yang nyetir, tentu dia nyetir secara sesuai programnya ya. Tentu tidak akan melewati batas kecepatan. Seperti itu, sehingga kalau dia tertib, maka diharapkan dapat menurunkan risiko kecelakaan lalu lintas ya, laka lantas. Automasi dapat diimplementasikan pada semua fungsi bisnis. Ya, fungsi bisnis apa aja? Ada SDM, marketing, sales, operation, finance, accounting ya. SDM misalnya untuk seleksi kandidat. Nah, itu biasanya ada softwarenya. Mau speknya seperti apa? Kemudian pada saat payroll juga seperti apa, potongan gaji, insentif, nah itu bisa diautomasi. Kenapa udah bisa diotomasi? Karena ini kan hal-hal yang rutin ya. Kalau omongan yang masuk 1.000, nah, kan nggak mungkin baca 100.000 aja. Nah, itu kita pakai software untuk membantu menyeleksi dari 1.000 tersebut berapa yang layak untuk dilanjutkan. Nah, contohnya. Ini marketing and sales, promosi melalui email, WA, SMS, WA Blast ya. Atau ada yang muncul aja, ada yang WA. Ada chatbot untuk customer service. Jadi kalau kita komplain yang jawab itu robot ya. Ya, tapi nggak seterusnya ya sampai sampai suatu titik ketika robot itu harus diganti manusia. Jadi mungkin tidak diprogram untuk menjawab pertanyaan itu, baru disambungkan dari chatbot masuk ke operator beneran ya, CS beneran, CS manusia. Atau penentuan eligible customer untuk penawaran promosi. Bisa kita kalau jualan produk itu pengen jualan lagi, nah kita cari mana nih yang bakal terima nih. Nah itu disebut dengan eligible customer. Operation itu banyak ya, ada penginputan data, penyusunan laporan, rutin daily week gitu ya. Nah, ini untuk yang secara umum. Yang secara khusus mungkin di manufaktur ya sudah banyak otomasi gitu ya. Yang keempat ada finance atau accounting, ada pembuatan jurnal, penyusunan laporan keuangan. Jadi, nah ini tadi ya, kalau orang yang ngitung mungkin salah hitung.
Tapi kalau mesin mungkin kayaknya nggak mungkin nggak salah itu. Itu terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Ini kita masuk ke materi selanjutnya, big data dan machine learning ya. Jadi salah satu karakteristik era digital saat ini adalah data yang melimpah, abundant, yang dapat digunakan untuk keperluan bisnis baik dalam konteks strategis, manajemen risiko maupun dalam proses operasional bisnis. Nah, jadi kita cara operasional sekarang ya diskusinya. Data adalah sumber energi saat ini. Ya, dulu kita bicara kita tahu minyak bumi jadi sumber energi, sekarang adalah data. Data merupakan komoditas yang menjanjikan. Dulu kita jualan minyak bumi, sekarang kita jualan data. Ya. Yang ketiga, data merupakan bahan mentah yang perlu diolah lebih lanjut. Nah, ini juga perlu nih, artinya bahwa data itu sebenarnya meaningless ya. Kita punya satu tabel misalnya itu meaningless, itu nggak ada artinya. Harus kita interpretasikan. Jadi data itu sifatnya netral, meaningless, nggak ada artinya, sampai kita memberikan interpretasi pada data tersebut. Nah, gitu ya. Apa contohnya? Oh, data ini nanti pas kita analisis, data sales kita menurun. Nah, itu contohnya ya. Kemudian keempat, data driven company itu perusahaan yang bergantung pada data dalam membuat keputusan bisnis. Nah, ya, ini sejalan juga dengan tadi ya, yang apa, by data ya. Kita tidak boleh bicara atau bahkan menyebarkan hal-hal yang tidak sesuai fakta gitu ya. Nah, data driven company jadi perusahaan itu bergantung pada data atau diarahkan atau disetir oleh data gitu ya. Kalau data bilang customer anak muda nih lagi butuh apa ya misalnya kaos, kaos gara-gara fashion week ya, gara-gara fashion week butuh kaos nih. Nah, itu secara by data permintaan kaos meningkat, akhirnya perusahaan memproduksi kaos sehingga ujung-ujungnya profitnya meningkat gitu ya. Jadi data driven company, base-nya dari data, dasarnya dari data, bukan intuisi. Ya walaupun boleh aja ya, kalau walaupun boleh aja sih kita pakai intuisi tuh nggak ada yang larang juga sih ya. Dan tadi data yang melimpah harus dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan bisnis ya. Data itu banyak ya. Pemanfaatan data dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan mencari insight. Insight adalah poinnya apa sih yang menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen. Saya itu insightnya ya. Oh, ternyata insightnya adalah sales menurun. Contoh misalnya. Dalam konteks pemanfaatan data dikenal konsep big data analysis dan juga machine learning. Nah, jadi ada big data analysis, analisa big data dan machine learning, pembelajaran mesin. Nah, jadi tadi ya saat sekarang kan data tuh abundant ya, abundant apa namanya melimpah. Maka itu disebut dengan big data. Datanya banyak banget. Nah, apa sih karakteristik dari big data? Pertama dari volume, mulanya besar ya. Setiap detik nambah, sekian nambah sekian. Nah, seperti itu. Velocity kecepatan. Tadi ya, milisecond, bahkan ini milisecond ya. 1/1000 detik gitu ya. Kecepatan analisis data, kecepatan hasil analisis return dan seterusnya. Yang ketiga variety ya, variasinya banyak ya. Ada data penjualan, data karyawan, data apa lagi? Data keuangan. Ada yang bentuknya huruf, bentuknya alfabet, apa itu huruf sama ya. Ada numerik atau angka, ada yang spesial karakter ya, bintang, tanda seru dan seterusnya itu. Oh, atau bahkan malah juga sampai gambar ya, gambar suara dan video. Nah ini datanya variatif ya, bervariasi. Yang keempat, veracity, data harus memiliki integritas, yaitu dapat diverifikasi perihal validitas dan akurasi data tersebut. Nah ini harus diverifikasi dulu ya, benar nggak datanya nih, baru bisa diolah, baru kita olah. Jadi sebelum diolah, dipastikan dulu ke apa namanya validitasnya. Yang kelima, value, data dapat memberikan nilai guna dan nilai tambah jika dapat diolah dan dianalisis untuk kebutuhan bisnis. Ini machine learning atau pembelajaran mesin adalah salah satu teknik analisis data menggunakan metode statistik untuk mendapatkan pemodelan data yang akurat dalam memprediksi suatu kejadian atau output. Disebut pembelajaran mesin karena kita dapat mengajarkan. Jadi kita ngajarin mesin nih. Kita ngajarin mesin untuk belajar sehingga mampu memberikan output atau keluaran yang akurat. Penerapan ML pada bidang kesehatan misalnya untuk mendeteksi penyakit kanker. Pada saat ada pasien, difoto, diapain, difoto lah ya.
Ini foto itu dianalisis oleh mesin. Oh ini kanker, oh ini bukan kanker gitu ya. Atau credit scoring, nah, ini perusahaan keuangan biasanya perbankan, perusahaan pembiayaan ya. Apakah nasabah ini layak diberikan kredit? Biasanya mereka diuji dulu di apa namanya di buat scoringnya dari apa namanya dibuat scoringnya mungkin dari gajinya, dari status rumahnya seperti apa, dibuat scoring sehingga nanti kalau scoringnya tinggi dia approve, kalau scoringnya rendah tolak gitu ya. Atau misalnya pada pemasaran, untuk analisis atau churn analisis ya gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara big data dan machine learning, data yang melimpah tersebut harus dimanfaatkan dengan cara menganalisis data. Nah, siapa sih orang yang menganalisis data? Nah, namanya satu profesi yang terkait pemanfaatan data ini disebut dengan data scientist. Nah, data scientist yang tugas siapa aja nih? Ini data dianalisis, matematika atau statistik, hasilnya ini divisualisasikan. Dia pakai machine learning. Nah, kalau kita bicara tahapan analisis data, pertama tentu kita mengumpulkan data, bisa dari internal perusahaan ataupun dari luar perusahaan atau pihak ketiga. Kemudian data tersebut yang sudah kita dapatkan itu harus kita pastikan dia sudah bersih. Karena itu setelah kita kumpulkan, data itu harus kita bersihkan gitu ya. Pembersihan data yang tersedia tidak selalu bersih dan lengkap. Biasanya apa ya, kotor itu contohnya misalnya ada kolom yang kosong, itu kan jadi kotor ya. Atau misalnya ada kolom kosong yang tidak terisi. Atau memang bentuknya yang apa namanya bentuknya yang eh, apa namanya harus di cleansing dulu gitu ya. Yang ketiga adalah setelah kita kumpulkan, bersihkan, sudah bersih nih, sudah clear, baru kita analisis gitu ya. Udah clean, baru diolah sedemikian rupa menggunakan teknik dan metode analisis data sehingga outputnya apa dari analisis data ini, yaitu insight. Insight itu poinnya apa ya? Yang keempat, visualisasi data. Jadi hasil analisis tersebut kita visualisasikan atau kita laporkan. Misalnya saya lapor ke bos nih bos hasil analisis datanya. Ya coba presentasikan. Nah itu biasanya dalam bentuk visual. Visual itu biasanya pakai grafik ya, pakai infografis seperti itu. Ini contohnya, misalnya hasil analisis ditampilkan dalam bentuk grafik linear. Misalnya tren nih, coba tampilkan tren penjualan setahun. Nah itu bisa bentuknya garis ya, tren. Bentuknya linear, line, grafik linear ya, grafik garis. Nah ini tahapan analisis data ada 4 ya, setidaknya ya. Pengumpulan, pembersihan, analisis dan visualisasi. Ini berarti ini input, ini proses, ini output ya. Nah, kemudian kalau tahapan kegunaan data, jadi kalau kita bicara data itu untuk apa sih gunanya ya? Kita kumpulin, kita bersihin, kita analisis, itu untuk apa? Pertama, ini sekuensial ya. Pertama itu data itu untuk deskriptif sifatnya. Manfaatnya manfaat deskriptif. Dia pertanyaan what. Jadi hanya menjadikan fakta aja ya. Yang kedua dia naik lagi nih, selain pertanyaan what, dia mengdiagnostik atau memberikan manfaat diagnostik, menjawab pertanyaan why di satu tingkat di atas what, dan memberikan analisis penyebab masalah beserta solusinya. Jadi kalau pertama itu cuman kasih lihat aja, yang kedua ada analisisnya. Oh sebabnya ini, solusi ini. Yang ketiga prediktif, memberikan analisis mengenai apa yang akan terjadi jika fakta berdasarkan data tersebut tidak dilanjutkan oleh perusahaan. Kita prediksi nih. Kemudian preskriptif, memberikan analisis mengenai bagaimana cara mencapai kondisi yang diinginkan. Misalnya untuk melampaui target yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, nih, contohnya deskriptif. Oh, sales kita menurun 10%. Nah, itu deskriptif kan. Tahun bulan lalu 1000, bulan ini 900, berarti turun 10%. Diagnostik. Oh, kok bisa turun nih? Kenapa nih? Oh, karena ada inefisiensi pada proses order. Karena prosesnya banyak banget. Ya, banyak proses yang harus dilakukan. Nah, ini diagnostik. Why? Kenapa?
Prediktif. Nah, kita prediksi nih. Kalau 3 bulan lagi kita nggak melakukan perbaikan nih, sales yang tadi turun 10%, di 18% nih, makin makin hancur gitu ya. Preskriptif. Perusahaan dapat melakukan simplifikasi penyederhanaan proses agar order dapat segera ditindaklanjuti dan dengan cepat dan nasabah tidak beralih ke kompetitor. Jadi, gimana supaya kita meningkat nih? Tadinya sales turun 10%, gimana caranya supaya kita sales itu naik 20%? Nah, itu preskriptif ya. Kita masuk ke poin selanjutnya, Internet of Things, IoT ya. IoT itu gambar seperti ini kurang lebih. Ini internet. Melalui internet ini mesin-mesin ini terhubung ya. Apa aja sih mesin-mesinnya? Misalnya pabrik, ada apa namanya tempat belanja, ada ini IT-nya, data center, IoT device ya. Dan dia bisa diterapkan di mana-mana ya, di kereta api, di transportasi, di kota-kota ataupun di perumahan ya. Jadi IoT itu bisa dipakai di mana aja, bisa di rumah bisa, di perkotaan bisa, di jalanan ya, di kendaraan bisa dan seterusnya. Nah, 3 fase gelombang ICT dalam transformasi organisasi atau bisnis. Nah, jadi ini kalau kita bicara ICT ya, ICT itu Information and Communication Technology. Teknologi komunikasi dan informatika bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau kita bicara perkembangan dari ICT ini atau IT lah ya, ada 3 setidaknya nih menurut Porter and Happelman. Jadi first wave, second wave, third wave. Gelombang pertama, kedua, dan ketiga. Gelombang pertama apa? Automation tahun 60 sampai 70-an. Ini biasanya nih mass production ya. Mereka bisa karena ada otomasi ini mereka bisa memproduksi barang sangat banyak gitu ya. Yang kedua second wave itu ada internet ya atau 80-an 90-an ya. Dan terakhir ada third wave yaitu IoT. Jadi dengan adanya internet ini mesin-mesin ini bisa saling berkomunikasi gitu ya. Disebut dengan IoT, Internet of Things. Internetnya barang-barang gitu ya. Internet of Things. IoT adalah representasi dari alat komputer yang terhubung dengan internet sehingga dapat saling berkomunikasi satu sama lain atau M2M, machine to machine communication. IoT memungkinkan setiap alat atau device mengumpulkan dan bertukar data satu sama lain tanpa intervensi manusia. Contoh, kalau kita mau pulang ke rumah, kita dapat terlebih dahulu menyalakan AC rumah dari jalan, sehingga saat tiba di rumah suhu sudah cukup nyaman. Jadi misalnya apa namanya eh, kita pulang malam misalnya nih, misalnya tinggal 100 meter lagi kita buka handphone dan AC. Nah itu bisa ya dengan adanya IoT. Selama di internet, maka mesin-mesin itu bisa saling terhubung. Oke, ini kalau kita bicara IoT di industri seperti apa ya? Contohnya ya, industrial, mesin komunikasi yang di QC, otomotif, di agriculture, agraris, di retail. Contohnya theft protection, apa namanya, mencegah maling gitu ya. Ada CCTV, jadi kalau CCTV misalnya mendeteksi ada gerakan yang mencurigakan, nanti CCTV akan kirim sinyal ke apa namanya pagar misalnya, supaya pagarnya nutup, supaya lemari terkunci. Nah itu contoh penerapan IoT pada industri. Nah, penerapan IoT diyakini dapat meningkatkan competitive advantage, keunggulan kompetitif. Ya. Yang pasti keren ya, pasti keren. Kita bisa nyalain AC pakai handphone, nah, itu ya oke lah, keren lah gitu ya. Jadi competitive advantage. Dan juga ya bermanfaat pasti ya, lebih bermanfaat. Dan juga membentuk pola kerja yang lebih cerdas, smarter not harder work. Nah, jadi kalau kita bicara IoT ini diterapkan di lingkungan kerja kita, maka pola kerja kita akan menjadi cerdas. Itu. Jadi kita harus bekerja secara cerdas ya. Nah, ini adalah contoh penerapan IoT pada ranah privat atau rumah tangga ya di rumah ya.
ada kamera CCTV, ada termostat, ada lampu, ya, ada kunci dan seterusnya dan seterusnya. Ini bisa kita operasikan melalui internet, melalui handphone selama ada internet. Nah, ini di sektor publik, ini untuk pemerintah, itu bagaimana IoT ini bisa membangun sebuah smart city namanya. Ada traffic management, ada education, ya, pengendalian polusi, data, smart building, ya, smart energy, water quality, smart parking, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Waste management, pengelolaan sampah ya. Jadi bagaimana IoT itu bisa diterapkan di semua aspek lah ya. Nah, ini contohnya asisten pribadi ya. Ada Cortana, Alexa, Siri, Google ya. Cortana ini Microsoft, Alexa Amazon, Siri ini Apple, Google ya Google ya atau Android ya. Nah, contoh asisten pribadi nih. Jadi setiap orang punya asisten pribadi. Asisten pribadi dapat diperintah melalui suara atau voice command yang berkomunikasi dengan mesin yang kita butuhkan. Misalnya, Hai Google, nyalakan lampu, nah, lampu nyala gitu ya. Jadi kita punya asisten pribadi. Human machine collaboration ya. Jadi kita masuk ke divisi selanjutnya ya tentang kolaborasi antara manusia dengan mesin. Jadi pemanfaatan teknologi dalam proses bisnis itu membutuhkan interaksi antara mesin dengan manusia. Tetap ya ada manusianya. Hanya mungkin berkurang fungsinya gitu ya. Dalam interaksi tersebut mesin atau artificial intelligence kecerdasan buatan dapat menjadi beberapa pihak ya. Dia bisa jadi si mesin itu bisa jadi atasan kita, bisa jadi bawahan kita, bisa jadi pelatih kita, atau sebagai prioritizer ya. Jadi mesin itu fungsinya adalah membuat skala prioritas gitu ya. Apa contohnya? Misalnya di rumah sakit ada 2 orang masuk IGD ya. 2 orang masuk IGD didiagnosa pakai mesin ya. Hasilnya ternyata si A lebih parah daripada si B. Berarti si A itu harus menjadi prioritas gitu ya. Nah, itu yang dikenal dengan yang namanya prioritizer ya gitu ya. Prioritizer gitu ya. Oleh karena intensitas interaksi manusia dan mesin semakin meningkat seiring perkembangan zaman atau teknologi, maka perlu untuk menciptakan kolaborasi antara manusia dengan mesin. Nah, jadi konsepnya itu, kalau yang awalnya di 4.0 itu manusia digantikan oleh mesin, nah ini mungkin di 5.0, bagaimana manusia dan mesin itu saling berkolaborasi. Nah, ini prinsip kolaborasi manusia mesin yaitu satu, perencanaan ulang. Kita harus redesign lagi proses bisnisnya seperti apa. Yang kedua, eksperimentasi dan keterlibatan manusia. Yang ketiga, arah strategi pemanfaatan AI bagi bisnis. Nah, ini juga harus penting nih ya. Direktur maunya gimana nih? AI-nya mau dimanfaatkan seperti apa? Nah, ini arah strateginya. Kemudian pemetaan kompetensi baru yang dibutuhkan. Nah, juga penting ya. Kadang-kadang apa namanya angkatan kerja yang sekarang itu kayak angkatan kerja yang mungkin 20 tahun lalu nggak ada perubahan gitu ya. Nah, makanya kenapa dengan adanya human machine collaboration ini tentu ada kebutuhan tentang kompetensi yang baru. Ya, ada kebutuhan kompetensi yang baru. Yaitu kemampuan programming atau apa ya. Kemudian yang kelima, perancangan ulang pekerjaan yang menggabungkan kompetensi manusia dengan pemanfaatan AI. Nah, ini prinsipnya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya ya, step to the design workflow. Tahapan perancangan pekerjaan. Memahami pola kolaborasi manusia mesin, terutama bagaimana fungsi AI yang digunakan apakah sebagai supervisor, subordinate, coach, trainer, ataupun prioritizer. Ya, kita harus pahami dulu nih, kita punya AI, kita mengadopsi teknologi digital, artificial intelligence, itu buat apa nih? Kita harus petakan dulu, kita harus pahami. Sehingga kira-kira kolaborasi seperti apa? Nah, itu kan jadi enak ya. Yang kedua, merancang alur kerja atau workflow atau detail proses dengan mempertimbangkan talent yang berbeda. Jadi memang tadi ya ada kompetensi baru yang dibutuhkan sehingga pada saat kita merancang alur kerja itu tentu ada perubahan-perubahan. Yang ketiga, mempersiapkan organisasi dengan melibatkan karyawan-karyawati dalam proses rekonstruksi alur kerja. Berarti ada persiapan juga ya.
sebelum diimplementasikan. Oke, kita masuk ke sesi take away atau kesimpulan. Jadi, manajemen operasional itu atau manajemen operasional digital itu fokus pada aktivitas bisnis yang terdiri atas 3 faktor. Jadi fokusnya ke aktivitas yang dilaksanakan oleh 3 faktor ini. Ada faktor manusia, proses, dan sistem teknologi. Nah, aktivitas bisnis ini harus efektif, harus efisien, dan juga customer centric, artinya berorientasi pada customer. Nah, jadi kalau kita bicara tadi, kita sudah diskusi mengenai manajemen operasional adalah pengelolaan aktivitas bisnis yang dapat dipetakan menggunakan kerangka Cypok tadi ya. Supplier, input, proses, output, dan customer. Aktivitas bisnis dijalankan melalui integrasi antara manusia dengan sistem atau teknologi yang terus diperbaiki secara berkesinambungan atau continual improvement. Dari perspektif Islam, aktivitas bisnis atau pekerjaan adalah amanah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Baik menjalankan job description, mencapai dan bahkan melampaui target, serta berkolaborasi dengan rekan kerja. Gitu. Yang keempat, faktor sistem atau teknologi menjadi faktor utama yang saat ini menjadi tulang punggung backbone bisnis. Ya, jadi IT gitu ya. Mungkin nggak sekarang perusahaan itu tanpa IT? Nah, itu kayaknya nggak mungkin ya. Jadi kalau UMKM ya, tapi kalau perusahaan itu kayaknya nggak mungkin hampir perusahaan itu ada IT-nya. Kenapa? Karena IT itu ada backbone, tulang punggungnya bisnisnya perusahaan tersebut. Ya, sampai jaringan mati, ya udah bubar deh gitu ya. Sampai nasabah itu misalnya nggak bisa transfer, itu juga bubar ya, bahaya ya. Nah, kemudian selanjutnya dukungan sistem teknologi menjadikan proses bisnis menjadi lebih efisien. Lebih efisien ya. Bisa kita rekap ngumpulin input data itu butuh waktu 2-10 jam. Dengan AI mungkin lebih irit lagi ya. Mungkin hanya 5 jam, 6 jam gitu ya. Dukungan sistem atau teknologi menjadikan proses bisnis menjadi lebih efisien, baik dari proses fisik maupun analisis dan pemanfaatan data dalam proses pengambilan keputusan. Terakhir, faktor operasional harus dikelola dengan baik dan harus berkolaborasi satu sama lain. Oleh karena itu, dewasa ini mulai dikembangkan konsep human machine collaboration. Nah, ini kesimpulannya ya, teman-teman ya. Dari diskusi kita dari materi ke-9 ini adalah referensi ya buat pengayaan materi buat teman-teman. Baik, ini adalah sesi terakhir, akhir dari sesi perkuliahan kita. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini maksudnya akhir dari presentasi. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan mengenai manajemen operasi dan digital operation ini bisa menambah wawasan teman-teman dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.